Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Steven dan Edwin karena sudah mendukung podcast ini melalui Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Nah, di episode kali ini aku mau cerita soal suka dukaku jadi guru TK. Susah dan senangnya jadi guru TK. Sudah 1 bulan lebih aku mengajar di TK sebagai Laoshi Mandarin. Jadi sudah lebih dari 1 tahun mengajar di TK. Nah, aku mau membagikan pengalaman dan perasaanku selama mengajar. Sebelum itu, para pendengar mungkin ada yang merasa belakangan ini suaraku kurang enak. Kadang-kadang serak, kadang-kadang bindeng kayak begini. Itu karena selama jadi Laoshi Mandarin, aku pakai suara berjam-jam setiap hari untuk mengajar anak umur 2 sampai 6 tahun. Jadi seringkali setelah mengajar 6 kelas di pagi hari, siangnya suaraku hilang. Ditambah lagi sekarang lagi musim batuk pilek. Aku kerja di tempat yang tertutup dengan anak-anak. Penyakit pasti gampang menular. Aku jadi gampang tertular sakit juga. Sudah pakai masker, sering cuci tangan, tetap saja sakit terus. Jadi maaf kalau para pendengar ada yang merasa terganggu dengan suaraku. Semoga kita tetap bisa belajar dan podcast ini tetap bermanfaat untuk para pendengar ya. Nah, mengajar di TK memang enggak gampang. Kalau begitu, kenapa aku memilih mengajar di TK? Bukan anak yang sudah besar seperti SMA atau orang dewasa? Jalan ini sebenarnya sudah aku ambil dari saat kuliah bahasa Inggris. Menurutku mengajar anak-anak itu paling sulit karena butuh metode khusus, bahkan trik untuk menarik perhatian anak-anak. Inilah yang menjadi tantangan tersendiri buat aku. Waktu itu aku berpikir, kalau bisa mengajar anak kecil, pasti mengajar anak yang lebih besar atau orang dewasa jadi jauh lebih mudah. Karena itu, waktu kuliah aku mengambil Teaching English for Young Learners. Mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak kecil. Nah, waktu kuliah aku sudah latihan mengajar beberapa kelas di tingkat SD. Lalu kenapa sekarang mengajar TK? Jawaban singkatnya, karena dapatnya ya yang itu. Aku sudah mengirim CV ke banyak sekolah di daerah Muara Karang, dari TK sampai SMA. Memang sih aku lebih tertarik dengan TK daripada SMA, tapi itu enggak terlalu penting. Yang penting sekolahnya dekat dengan rumah. Jadi begitu aku dapat tawaran untuk bekerja di TK yang ini, tanpa pikir panjang, aku langsung terima tawaran itu. Pekerjaan pertama yang datang. Awalnya aku dapat posisi admin. Posisi gurunya lagi penuh saat itu. Tiba-tiba mereka bilang aku bisa dapat posisi guru sebagai asisten. Menurutku posisi ini juga lebih cocok karena aku lebih suka mengajar daripada mengurus administrasi sebagai seorang admin. Nah, dari sekian banyak jalan yang bisa kupilih, memang jadi guru TK itu enggak mudah. Tapi sejauh ini aku tetap senang. Yang paling bikin senang itu setiap hari ketemu sama anak-anak yang lucu banget. Siapa sih yang enggak gemas lihat anak-anak yang gemoy banget? Wajah mereka
perilaku, bahkan suaranya gemoy semua. Tapi tentu saja enggak selalu senang-senang terus. Anak-anak kadang bisa menangis, ada yang ngompol, pipis di celana, ada yang nakal sama temannya. Dulu aku orangnya sangat perfeksionis. Semua harus direncanakan dengan matang. Kalau aku enggak yakin 100% aku bisa, aku lebih memilih tidak melakukannya. Kalau enggak mulus, enggak berjalan sesuai rencana, aku bisa merasa kesal, bahkan malas berhenti di tengah jalan. Bekerja dengan anak-anak kecil membantu aku keluar dari zona nyaman. Yah, namanya juga anak-anak, setiap hari pasti ada aja kejadiannya. Tidak pernah mulus semua. Aku jadi belajar bagaimana caranya untuk tetap tenang dan bisa mengambil keputusan di saat keadaan tidak baik-baik saja. Di saat tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Kalau kelas jadi kacau, jadi berisik, atau ada anak yang enggak mengerti, aku kadang bisa minta tolong guru kelas, meminta rekan kerjaku untuk membantu. Dulu aku orangnya enggak enakan kalau minta bantuan. Rasanya malu, segan, agak takut kalau minta bantuan. Jadi semuanya ditanggung sendiri. Sekarang aku sudah jadi lebih kuat menghadapi masalah karena bisa minta tolong. Dan aku juga lebih kuat menghadapi masalah yang membuat rencanaku jadi tidak lancar. Intinya, aku jadi bisa belajar menerima kenyataan dan bersyukur di tengah badai. Memang badai itu enggak enak, tapi kadang-kadang badai juga membuat hari-hariku lebih berwarna. Setiap hari pulang kerja, aku pasti cerita ke mamaku tentang semua yang aku lalui di hari itu. Semua kejadiannya. Setiap hari pasti ada yang baru. Enggak pernah bosan-bosan. Aku pikir kalau nanti aku berhenti jadi guru TK, pasti rasanya bosan banget ya. Jadi sekarang aku mau menikmati masa mengajar di TK. Semua naik turunnya, suka dukanya. Aku juga bersyukur ada banyak pendengar podcast yang mendukung. Bahkan mengingatkan aku tentang dampak yang aku berikan kepada kehidupan anak-anak. Jujur, aku capek banget ngajar TK. Tapi aku mau ingat tujuanku masuk dunia pendidikan. Memberi dampak positif ke kehidupan orang lain. Sadar atau tidak, guru itu punya dampak yang besar di kehidupan muridnya. Contohnya, aku mau cerita nih. Ada satu anak laki-laki yang baik banget di kelasku. Nah, untuk menjaga data pribadi, kita sebut saja namanya Jack. Jack ini umurnya baru 4 tahun, tapi sangat perhatian ke teman-temannya dan juga gurunya. Pernah ada satu waktu dia bilang ke aku, "Miss, jangan loncat-loncat, nanti lututnya sakit." Kok bisa dia ingat aku punya masalah dengan lututku? Jack ini memang punya sifat yang baik, tapi kalau soal belajar dia sangat kurang. Tidak seperti teman sekelasnya, dia belum bisa membaca, menulis juga masih sangat sulit. Banyak guru lain yang bilang, ini bukan soal bisa atau tidak. Jack ini manja, terbiasa dilayani, apapun diberikan. Jadi dia tidak mau berusaha. Pernah ada satu hari anak-anak mengerjakan tugas Mandarin. Nah, setiap tugas harus ditulis tanggalnya.
Karena aku belum mengajarkan cara menulis tanggal dalam bahasa Mandarin, pakai bahasa Inggris dulu. Nah, kebanyakan anak di kelas itu sudah bisa menulis tanggal dalam bahasa Inggris dengan cara mengikuti tanggal yang ada di depan papan tulis. Misalnya August 5, 2026. Nah, setelah itu tidak lama Jack memanggilku. Dia bilang, "Lause Windah, aku udah tulis tanggal." Waktu aku lihat kertasnya, ternyata dia cuma tulis 2026. Tidak ada bulan, tidak ada harinya, cuma tahun 2026. Melihat itu, aku cuek aja, enggak terlalu peduli, enggak bilang apa-apa, cuma lihat doang. Aku pikir cuma ada tahunnya, mana tanggal dan bulannya. Tidak lama kemudian, guru kelasnya masuk. Lihat kertasnya Jack. Dia kaget, langsung tanya ke aku, "Ini Jack yang tulis sendiri?" Aku bilang, "Iya, itu dia yang tulis sendiri." "Emang dia belum pernah tulis sendiri sebelumnya?" Di saat itu, aku rasanya langsung enggak enak banget. Ternyata Jack sudah berusaha menulis tanggal. Walaupun cuma tulis tahunnya saja, dia sudah berusaha semampunya. Tapi aku malah cuekin dia. Tanpa sadar, aku membandingkan dia dengan anak-anak lain yang sudah bisa menulis tanggal lengkap dengan mudah. Begitu sadar, aku langsung dekati dia, bilang, "Good, Jack. Udah bisa tulis 2026. Sekarang kita tulis August 5 ya. Lause bantu." Sejak itu, setiap kali Jack berusaha, walaupun hanya sedikit atau hasilnya kurang bagus, aku tetap hargai itu. Dan aku puji dia dengan kata-kata baik. Dari sini aku diingatkan lagi, setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Yang penting kita punya kemauan, punya usaha untuk maju terus ke depan. Sebagai seorang pendidik, penting banget buat aku bisa menilai murid bukan hanya dari hasilnya, bukan dengan membandingkan dia dengan murid lain, tapi melihat kemajuannya dibandingkan dengan sebelumnya. Bagaimana dengan para pendengar? Apa pelajaran penting yang pernah kamu dapatkan dari pekerjaanmu? Kirimkan ceritamu ke podcastbahasaindonesia@gmail.com atau langsung tuliskan di kolom komentar ya. Episode kali ini sampai di sini. Jangan lupa dukung podcast ini dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk semua episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan membagikannya di media sosialmu serta memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast supaya semakin banyak orang yang mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.